Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah hidup merdeka. Hidup merdeka, Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal yang ke-12. Mari kita baca mulai ayat yang ke-6. Perhatikan ayat ini, firman Tuhan sederhana saja sore hari ini. Kisah 12 ayat 6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikut malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan daripada segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Bapak Ibu, kita lihat tokoh gereja di Petrus ditangkap oleh Raja Herodes, raja yang tidak senang dengan pertumbuhan dan perkembangan kekristenan pada zaman itu. Dan Herodes menangkap Petrus, ya, pimpinan gereja pada saat itu, sudah dimasukkan ke dalam penjara. Dan Petrus sedang menunggu nasibnya, entah kapan, mungkin besok harinya dia akan menghadapi eksekusi hukuman mati. Ya. Dan Herodes memberikan perintah khusus, ya, kurang lebih mungkin seperti ini, bahwa harus dipastikan bahwa Petrus, orang ini, tidak boleh lepas, ya. Tidak boleh keluar dari penjara, biar dia mati dalam penjara. Ya, mungkin perintahnya seperti itu, saudara. Ya, Herodes berkata kepada mereka yang bertanggung jawab menjaga dalam penjara, saudara, bahwa Herodes berkata, tugas kalian pastikan bahwa orang ini tidak lepas, pastikan bahwa orang ini tidak pernah berhasil memerdekakan dan membebaskan dirinya. Bapak Ibu, kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Kita memiliki musuh semacam Herodes, saudara, yang telah memutuskan, telah mengambil keputusan bahwa tugas dia adalah untuk menjaga, memenjarakan, menjaga setiap orang percaya agar tidak dapat mengalami kemerdekaan, kebebasan yang ada, yang Tuhan siapkan untuk setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat pada malam, saudara, sebelum Petrus akan dieksekusi itu, kita melihat bagaimana kita diberitahu dalam Alkitab bahwa keamanan penjara saat itu ditingkatkan berkali lipat. Ditingkatkan begitu rupa sehingga Alkitab berkata bahwa Petrus dirantai dengan dua rantai. Ya, dia bukan residivis, saudara. Dia adalah rasul, dia orang yang berbuat baik. Tetapi dia ditangkap dan di penjagaan ditingkatkan begitu rupa. Dia dipenjara dengan dua rantai dipasang, ya. Pada dua rantai itu terhubung, ya, dihubungkan dengan tembok. Satu rantai sudah diikatkan ke tangannya, rantai yang lain diikatkan ke kakinya supaya Petrus tidak dapat lari kemana-mana. Ya. Jadi ini betul-betul peningkatan keamanan yang luar biasa ketat. Dan kalau itu belum cukup, Bapak Ibu, ya, menurut teks yang kita baca, ditambah lagi dengan dua prajurit yang selalu harus berada di sebelah kiri dan kanan Rasul Petrus. Dan penjagaan dua prajurit itu ada 4 giliran penjagaan, saudara.
Ya, dan dua orang prajurit itu akan berdiri di sebelah menyebelah Petrus dan memastikan bahwa Petrus terkungkung, terjaga, dan mustahil untuk bisa membebaskan dan melepaskan dirinya. Ya, kalau toh umpamanya dia bisa melepaskan diri dari rantai, entah caranya bagaimana, ya rantai yang mengikat tangan dan kakinya, toh masih ada lagi dua penjaga yang bersenjata lengkap berdiri di kedua sisinya. Ya, dan kalau itu juga belum cukup Bapak Ibu, ada dua pintu penjara yang pasti terkunci rapat. Dua pintu penjara yang harus Petrus lewati sebelum sampai nanti kepada satu lagi pintu gerbang besar, satu pintu gerbang besi yang besar, ya, yang sangat kokoh dibuat, dan kemungkinan walaupun tidak tercatat di situ, tapi kemungkinan melihat ayat-ayat yang lain, saudara, di balik daripada gerbang pintu besi itu ada kepala, ya, ada kepala penjara yang mengawasi semua residivis atau semua mereka yang dipenjara dalam penjara itu. Jadi dengan ini saya mau mengatakan ini keamanan yang super ketat, ya, ini keamanan yang sangat ketat. Inilah sistem keamanan Romawi yang tidak mungkin, saudara. Itu tidak ada sesuatu pun di bumi ini yang seakan-akan dapat membebaskan tawanan yang sudah ditawan dengan penjagaannya begitu ketat. Tetapi sekali lagi saudara, kalau kita melihat hal ini saudara, kita tahu Alkitab mengajar kita bahwa pertolongan kita itu tidak terbatas hanya pada dunia ini saja. Ya. Kekuatan kita tidak terbatas kepada kuda, kepada kereta perang, ya, buatan manusia. Ya. Atau kekuatan kita juga bukan bersandar kepada satu Kopassus. Satu pasukan khusus mungkin yang saya lihat di film-film ya. Kalau ada satu orang penting dijaga dan mau dilepaskan, maka Kopassus ini pasukan khusus dengan perlengkapan yang khusus. Pakai tali saudara, merayap kayak cicak saudara. Tiba-tiba saudara mereka pasang bahan peledak di pintu besi penjara. Lalu menghancurkan penjara. Mereka menyerbu masuk saudara dengan perlengkapan senapan mesin, tembakan roket, granat, persenjataan lengkap, menghancurkan dan membebaskan. Nggak ada seperti itu saudara, boro-boro. Ya, siapa Kopassus yang mau membela Petrus di situ, saudara? Ya. Jadi saya mau bilang begini Bapak Ibu, ada penjara rohani, ya. Ketahuilah ada yang namanya sebab seorang Petrus ingin dikungkung, ingin dibatasi, ingin dikurung seumur hidupnya. Kalau bisa dia mati saja di dalam penjara. Atau kalau toh besok pagi akan dimerdekakan, dia akan dimerdekakan untuk dieksekusi hukuman mati. Tapi saya mau katakan ada penjara rohani yang dipakai oleh musuh kita untuk menahan kita. Sebab iblis berpikir, kali ini engkau tidak dapat lepas. Aku tangkap engkau, aku tingkatkan sistem penjagaan begitu ketat, super ketat, mustahil engkau bisa lepas kali ini. Aku sudah memasang 2 rantai ganda kepadamu. Saudara, coba bayangkan. Aku sudah menempatkan 2 penjagaan. Dikali 4 giliran penjagaan. Ya, aku sudah menaruh lagi 2 pintu gerbang di depan. Dan kalau itu belum cukup, masih ada satu lagi pintu besi besar. Di situ pun ada kepala penjara. Mungkin dengan perlengkapannya saudara memata-mati dan melihat dan mengawasi seluruh penjara. Jadi tidak ada jalan keluar. Dari kacamata manusia tidak ada jalan keluar. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Yohanes 8. Ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36, saya cuma mau mengingatkan bahwa Alkitab berkata dalam Yohanes 8 ayat 36, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang percaya katakan amin. Nah sore hari ini saya ingin berbicara ya, secara sederhana saja tentang apa yang menghalangi, apa yang menghadang Rasul Petrus untuk dapat dimerdekakan. Kita melihat, saudara, kita akan melihat dengan cepat saja ada 2 rantai. Ya. Bicara tentang apa 2 rantai? Satu diikat di tangan, satu diikat di kaki, saudara. Saya percaya 2 rantai ini 2 rantai yang saling bekerja sama. Satu ngikat tangan, satu ngikat kaki, nggak bisa bergerak, saudara. 2 rantai kembar yang saling berkaitan, yang saya sebut rantai pertama rantai ketakutan. Dan rantai kedua adalah rantai keraguan-raguan. Ini rantai, ini belenggu. Rantai ketakutan, rantai keraguan yang mau dipasangkan iblis di atas kehidupan kita.
Dan banyak dari saudara saya yakin memiliki hal yang besar yang menanti kita. Masa depan yang gilang gemilang di depan kita, apalagi kita anak Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang bagus, yang baik untuk masa depan yang cerah, Alkitab katakan. Banyak dari saudara memiliki perkara-perkara besar yang Tuhan akan siapkan dalam hidup saudara. Tetapi musuh ini saudara keras kepala. Musuh ingin membelenggu saya dan saudara. Musuh ingin menghentikan saudara, menghentikan langkah kakimu supaya jangan pernah bisa keluar di tempat yang gelap, di penjara itu dengan tangan dan kaki terbelenggu dengan 2 rantai kembar, saudara. Musuh kita ingin menghentikan langkah kaki saudara, menghentikan hidup saudara agar saudara tidak bisa bergerak menuju sesuatu yang Tuhan sebenarnya siapkan. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Tapi iblis tidak mau kita mencapai hal tersebut. Dia berikan 2 rantai. Rantai ketakutan dan rantai keraguan-raguan. Rantai ketakutan ya, yang berkata bahwa engkau tidak dapat pergi ke tempat dan mengalami apa yang Tuhan punya bagi hidupmu. Ya, rantai ketakutan yang berkata engkau tidak dapat melakukan apapun. Engkau dalam belenggu si jahat dan tidak ada yang dapat melepaskan engkau. Ketakutan terhadap mungkin apa yang orang lain nanti katakan. Apa yang mungkin orang lain pikirkan. Ya, engkau nggak bakal, engkau pasti gagal. Engkau dan kita mungkin ditertawakan saudara. Orang mentertawakan kita dan berkata, kamu tidak bisa. Kamu pasti gagal. Ya. Engkau tidak cukup bagus, engkau tidak cukup pintar, engkau tidak cukup baik. Saudara, ini rantai ketakutan. Kembarannya, rantai satunya lah rantai keraguan-raguan. Meragukan apakah Tuhan mau tolong kita apa enggak. Sebab sepertinya sudah sekian lama belenggu ini tidak mau copot. Ada tanda tanya, ada keraguan-raguan. Apakah Tuhan akan menolong saudara? Nah saudara, saya mau katakan bahwa musuh kita senang mempertanyakan dan membuat saudara kita menjadi orang Kristen yang ragu-ragu. Apakah Tuhan betul-betul akan menolongmu? Apakah Tuhan betul-betul berpihak kepadaku? Ya. Nah semua itu saudara dipakai, digunakan oleh musuh untuk memasang dalam kehidupan anak Tuhan sekalipun. Rantai ketakutan di satu sisi dan rantai keraguan di sisi yang lain. Tapi sekali lagi saudara perhatikanlah. Saya masih sedang jemaat menangkap firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan datang hari ini untuk mengingatkan saya dan saudara bahwa Alkitab menyatakan bahwa Allah, ya dalam surat Timotius katakan Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Roh Kudus yang diberikan kepada saya dan saudara bukan roh pengecut, bukan roh intimidasi, bukan roh yang membuat kita takut dan mundur. Saudara, Roh Kudus tidak demikian. Jangan pernah biarkan rantai ketakutan, jangan pernah biarkan rantai saudara keraguan-raguan menahan saudara dari yang terbaik yang Tuhan punya untuk hidupmu. Nah, saudara, ada mujizat. Ada perkara yang besar menantikan Elohimus. Ada perkara yang besar menantikan semua orang percaya. Ada perkara yang besar menantikan saya dan saudara. Menantikan gereja ini di depan saudara. Dan izinkan Tuhan. Biarkan Tuhan membebaskan kita dari ketakutan. Dari rantai ketakutan dan keraguan-raguan. Bebaskan tanganmu, bebaskan kakimu. Ya, biar Tuhan melepaskan dari 2 rantai kembar ini ketakutan dan keraguan-raguan. Secara manusia, memang kalau kita lihat sepertinya tidak mungkin ada jalan keluar dari keadaan seperti itu. Ya. Tapi jika toh, ya, umpamanya si Petrus berhasil dengan apa bisa meloloskan dirinya dari 2 rantai itu. Dari 2 rantai yang kita sebut sebagai rantai ketakutan dan rantai keraguan-raguan. Jangan cepat senang. Masih ada lagi 2 penjagaan yang diganti setiap 4 kali, saudara. Ada 2 laskar dengan persenjataan lengkap menjaga Petrus di sisi kanan, di sisi kirinya.
Saya mau kasih nama dua penjaga ini. Penjaga pertama namanya penjaga keputusasaan. Dan seorang penjaga yang lain adalah penjaga intimidasi. Kalau Petrus bisa melepaskan diri daripada dua rantai itu tadi, masih ada dua penjaga yang akan menjaga di sisi kiri dan kanan dia, yang tidak akan mengizinkan dia terlepas. Penjagaan keputusasaan dan intimidasi. Ini dua senjata ya, yang diberikan oleh musuh. Dan orang-orang ini, para penjaga ini akan melakukan segala sesuatu untuk membujuk saudara agar menyerah saja adalah. Jangan coba-coba bisa berpikir untuk bisa lepas. Ya, menyerah saja. Ya, mereka berusaha menjatuhkan saudara. Mereka berusaha membuat saudara untuk terus di bawah. Terus tertunduk dan terikat sambil menangisi keadaanmu. Di bawah dan jangan pernah engkau bisa berdiri. Saudara. Jadi perhatikan, kita punya musuh. Herodes itu musuh pada saat itu, saudara. Ya, gereja Tuhan sedang bertumbuh. Ya, satu hamba Tuhan sudah berhasil dibunuh, namanya Yakobus. Melihat orang Yahudi senang, ini Herodes tambal besar kepala. Dia tangkap satu lagi tokoh gereja, Petrus. Jadi perhatikan bahwa musuh ingin menghentikan kita. Musuh ingin menahan saudara. Musuh ingin menghalangi gereja Tuhan supaya tidak mengalami kemerdekaan sepenuhnya yang Tuhan sudah bayarkan, yang Tuhan janjikan, saudara. Ya, dan iblis, musuh akan memakai penjaga keputusasaan, penjaga intimidasi. Nah, saya ingin saudara memahami bahwa musuh jiwa kita sedang menjaga pintu gerbang supaya terus tertutup dan kita semua terkurung di baliknya dan tidak mempunyai pengharapan, kita akan mati kering di dalam. Ya. Dan sepertinya iblis berkata, engkau tidak bisa bergerak lagi. Engkau akan mandek di sini, engkau tidak bisa maju lebih jauh. Dan entah bagaimana saya bisa katakan tadi, kalau toh engkau dapat melepaskan diri daripada yang namanya ketakutan dan keraguan-raguan dua rantai itu. Entah bagaimana engkau dapat mengatasi juga mungkin berkali ya dua penjagaan intimidasi dan penjagaan keputusasaan. Jangan cepat senang dulu. Masih ada pintu-pintu. 3 lapis pintu yang tertutup dan terkunci rapat. Ya, pintu-pintu ini tidak pernah akan terbuka bagimu. Engkau seumur hidup nasibmu sudah ditentukan. Engkau terpenjara di dalam penjara itu. Saudara, pintu-pintu tidak akan pernah terbuka bagimu. Jadi, udahlah nggak usah neko-neko. Sebaiknya engkau tetap tinggal di dalam. Jangan coba berdiri. Jangan coba mempersiapkan dirimu mau keluar. Ya. Dan saya yakin saudara, ya walaupun tidak tercatat di dalam Alkitab, tetapi kalau sudah membaca kisah-kisah selanjutnya, di penjara itu ada yang namanya pimpinan penjara, ya kepala penjara, yang katanya menurut kebiasaan para ahli sejarah mengatakan itu berada di balik pintu gerbang yang terakhir. Pintu gerbang yang besar, pintu gerbang besi, saudara. Dia berada di balik di balik pintu gerbang besi dan saya cuma menghayalkan si kepala penjara akan berkata sinis kepada kita. Ojo neko-neko, kamu gak bisa keluar. Ya, engkau tidak bisa keluar. Engkau tidak bisa melakukan apapun. Ini penjagaan super ketat. Aku selalu akan mengawasi engkau. Engkau tidak akan pernah bisa mencapai sesuatu dalam hidupmu. Jadi saudara perhatikan. Inilah suara-suara musuh. Ya, yang digunakan musuh kita untuk membuat kita patah semangat. Membuat kita musuh mau menahan saudara. Agar saudara tidak bisa mencapai, perhatikan. Musuh akan berusaha dengan suara-suara yang negatif ini saudara. Untuk berusaha untuk menahan saudara agar tidak mencapai tujuan Allah dalam hidupmu. Untuk tidak bisa mencapai rencana Allah dan impian yang Tuhan punya untuk setiap Elohimers. Impian yang Tuhan punya bahkan bagi gereja ini. Jadi ada 2 rantai. 2 rantai kembar. Ada 2 prajurit lagi. Dan belum lagi ada penjaga pintu di depan.
dan ada 3 lapis pintu. Tapi perhatikan, kisahnya belum selesai. Saudara. Tiba-tiba dikatakan, kalau saudara baca kisah itu, dikatakan tiba-tiba, Alkitab berkata tiba-tiba. Kisah itu tiba-tiba berubah, saudara. Ya, Alkitab menggunakan kata tiba-tiba. Tiba-tiba apa, saudara? Sebuah cahaya bersinar masuk ke dalam penjara. Allah tidak melupakan. Sebab saudara, kita tahu bahwa jemaat itu juga berdoa bagi Rasul Petrus. Dan Allah tidak lupa di mana posisi Petrus. Allah tidak membiarkan dia terpenjara di dalam sana, saudara. Allah tahu alamat Petrus ada di mana. Ada sebuah cahaya bersinar masuk ke dalam penjara, Alkitab katakan. Cahaya yang menerangi kegelapan penjara tersebut. Saya sebut ini cahaya firman Allah yang memberikan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Inilah cahaya, saudara, yang memberikan terang sinar firman Allah yang memberikan pengharapan. Ada pengharapan. Jangan berkata bahwa tidak lagi pengharapan. Si iblis mau menciptakan hal seperti itu. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah tahu di mana saudara berada sekarang ini. Allah tahu di mana saudara duduk pada saat ini. Dan ada terang sinar yang masuk ke dalam penjara, saudara. Yang saya katakanlah cahaya firman Allah yang memberikan pengharapan, saudara. Tidak peduli seberapa kuat musuh berhasil mungkin membelenggu saudara hari ini. Ya, saudara dibelenggu dengan yang namanya ketakutan. Saudara dibelenggu dengan yang namanya keraguan-raguan. Saudara dijaga dengan yang namanya penjagaan intimidasi dan penjagaan keputusasaan. Dan dimanapun saudara berada, saudara, musuh ini ingin supaya saudara jangan mendengar, saudara, kisah kemerdekaan ini. Iblis mau, saudara, membuat kita menjadi bodoh dan tidak mengerti firman Allah. Dan berkata bahwa tidak mustahil kita menangisi keberadaan kita. Inilah nasibku untuk selama-lamanya di sini. Saudara, cahaya ini dapat memberikan kemenangan ke dalam. Inilah cahaya pengharapan firman Allah yang mau memberikan kemenangan ke dalam penjara yang gelap itu. Tiba-tiba dikatakan. Nah, perhatikan, Petrus masih terantai. Rantai masih ada mengikat tangan dan kakinya. Ya, para penjaga masih hidup. Masih ada menjaga di sebelah kiri dan kanannya. Apalagi pintu besi masih ada, masih tertutup rapat, 3 lapis. Apalagi kepala penjara masih duduk, masih menjaga di paling depan penjara pintu besi yang besar di depan. Tidak ada yang berubah. Perhatikan, tidak ada yang berubah kecuali cahaya firman Tuhan yang sedang masuk bersinar mau memberikan pengharapan. Mau menerangi tempat gelap di mana Petrus sedang tertidur saat itu. Dan ketika cahaya itu bersinar, perhatikan apa yang berikutnya terjadi. Pertama, datang terang cahaya yang memenuhi, saudara, menerangi seluruh pojok kegelapan di dalam sel tersebut. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Ada suara terdengar. Ada suara seorang utusan Allah. Ada suara seorang malaikat yang diutus dari sorga. Masuk tanpa dihalangi apapun, masuk ke tempat Petrus berada, ya. Dan boleh saya katakan, bukan mau menyombongkan diri, saudara, ya. Saudara mendengarkan firman Tuhan, amin. Dan firman Tuhan setelah cahaya pengharapan itu datang, Tuhan mengutus the messengers of God. Sebab seringkali, saudara, malaikat dalam Alkitab, angelos itu diterjemahkan dengan messenger, utusan Allah. Ya, sore hari ini saya mungkin ditempatkan Tuhan sebagai the messenger of God. Ya, walaupun pakaian saya kan dain matondang, saudara, ya. Tapi dengarkan firman Tuhan. Ya, utusan Allah. Setelah cahaya firman pengharapan masuk ke sel itu, dan terdengarlah messenger of God berkata, malaikat utusan Allah, ya, kalau sudah pelajari 7 pemimpin sidang jemaat dalam kitab Wahyu, mereka disebut sebagai malaikat sidang jemaat. Mereka manusia biasa. Mereka lah para gembala yang mengembalakan 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Tapi mereka disebut sebagai malaikat sidang jemaat Tuhan. Dan malaikat itu berbicara, saudara.
Perhatikan firman Tuhan hari ini. Malaikat itu bilang apa kepada Petrus? Ya, ditepuklah Petrus dan kata pertama yang dikatakan, bangunlah segera. Bangunlah segera, itu pesannya. Pesannya singkat, jelas, saudara. Jadi saudara, saya mau katakan, ketika saudara berpikir bahwa tidak mungkin ada jalan keluar. Ketika saudara berpikir untuk selamanya aku terikat dan terbelenggu. Ya, saudara, saya mau katakan, jangan hanya duduk terus di situ. Sambil memandangi dan menangisi rantai-rantai ketakutanmu. Rantai keraguan-raguan yang membelenggumu. Sampai saudara memandang dengan penuh ketakutan para penjaga yang mengintimidasi saudara. Penjaga memberikan saudara perasaan putus asa. Ya. Dan saudara mulai membesarkan masalah-masalah itu dan berkata betapa besarnya ini. Betapa besarnya rantai ini mustahil diputuskan. Betapa besarnya itu penjagaan-penjagaan. Ya. Saudara, Petrus saat itu sedang duduk, sedang nggak tahu mungkin juga ngedeprok saudara, ya di lantai. Dan malaikat menepuk dia dan berkata, bangkit, bangun, berdiri, get up. Saudara, kalau saya menggambarkan begini, kalau kita ngedeprok di bawah, ya, lantas kita lihat penjaga, gede benar itu penjaga, betul nggak? Kalau kita ngedeprok di bawah, saudara dalam keadaan patah semangat, kemudian saudara lihat, besar betul itu pintu. Sebabnya perkataan pertama daripada malaikat adalah get up, bangkit berdiri. Dan waktu saudara berdiri atas perintah Allah itu. Saudara melihat bahwa yang namanya penjaga itu gak gede-gede amat juga lah. Ya. Yang namanya pintu penjara itu tidak besar-besar juga saudara. Kenapa? Tuhan menyuruh kita melalui hambanya, berdirilah atas kakimu. Ya. Ketika saudara berada di bawah, patah semangat, semuanya kelihatan besar, semuanya kelihatan hebat, tapi saudara menanggapi perkataan Tuhan, mari bangkit berdiri. Ya. Ketika saudara memutuskan untuk bangun, Elohim harus bangun. Maka sesuatu yang menakjubkan terjadi Bapak Ibu. Ya. Musuh-musuh itu tidak sebesar yang saudara kira. Penjaga-penjaga itu tidak sebesar yang saudara perkirakan. Ya, itulah sebabnya saya mau katakan jangan membuang waktu. Hanya duduk, hanya ngedeprok, terus menerus di lantai, mengasihani dirimu sendiri, saudara. Engkau harus bangkit dalam hidup ini dan berkata, aku tidak akan duduk ngedeprok selama-lamanya di sini. Aku akan bangkit berdiri dan aku mengikuti perintah Messenger of God dan mengikuti tuntunannya dan mengalami kebebasan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Aku tidak akan duduk di sini sepanjang sisa hidupku. Bangunlah. Coba bilang kiri kanan. Teman, bangun. Bangun. Bangunlah. Jangan ada yang tidur suruh ya. Saya sering mendapat laporan, saya udah khotbah semangat-semangat, urat hijau udah keluar. Ada yang tidur. Aduh, sakitnya hatiku. Enggak, saya percaya tidak demikian ya Elohim. Bangunlah, berdirilah, dengarlah firman Tuhan, haleluya. Dan apa selanjutnya perkataan itu saudara, kalau kita lihat malaikat itu berkata apa lagi? Pakailah sepatumu, pakailah kasutmu saudara. Ya, saudara menangkap gak maksud dari malaikat berkata kepada Petrus, Petrus engkau harus bangkit berdiri, pakailah sepatumu. Artinya engkau bersiap-siap, ada menuju sesuatu, engkau harus bersiap-siap untuk bergerak maju, begitu. Pakai sepatumu, engkau sedang menuju kepada suatu tujuan di depan. Itu dikatakan oleh malaikat utusan Allah, saudara. Ya. Jadi saudara, kita umat Tuhan, Tuhan punya rencana, kita sedang menuju ke suatu tempat. Jangan duduk-duduk saja. Ya mungkin kita sudah terlalu lama menjadi umat Kristen yang pasif. Menjadi bulan-bulanan iblis, menjadi permainan iblis dengan dua rantai saudara, dengan dua penjagaan ini. Engkau sudah terlalu lama duduk di sana sambil mungkin melihat, menggoyangkan jari-jari kakimu yang terbelenggu oleh rantai ketakutan. Tanganmu yang terbelenggu oleh rantai keraguan-raguan. Dan engkau saudara ditakut-takuti oleh penjaga intimidasi dan keputusasaan yang menjaga, yang mengelilingi engkau. Jadi perintahnya adalah berdiri. Bangunlah, pakai sepatumu sebab ada perjalanan, ada tujuan yang Allah mau kita akan jalani keluar. Sudah waktunya Elohim untuk kita
bergerak. Haleluya. Sudah waktunya kita Elohim untuk berjalan maju. Lepaskan segala belenggu-belenggu yang mengikat tangan dan kakimu. Bukan dengan kekuatanmu sendiri, dengan kekuatan kita tidak mungkin berhasil, saudara. Lihatlah apa yang akan diperbuat Tuhan atas hidupmu. Keluar dari tempat itu. Keluar dari tempat keterpurukanmu. Ya. Sudah waktunya, pakailah sepatu untuk perjalananmu ke depan. Ya. Engkau sedang menuju ke tempat, saya mau katakan saudara. Kita sedang menuju ke tempat yang belum pernah engkau datangi sebelumnya. Dan Tuhan ingin engkau pergi dengan keyakinan, dengan iman bahwa malaikat katakan ikut aku. Malaikat itu ada, memimpin di depan, berjalan mendahului kita. Dan Alkitab berkata, kalau kita sudah baca, ketika Petrus bangkit berdiri. Waktu Petrus berdiri, saudara, rantai-rantai yang mengikat tangan dan kakinya jatuh terlepas. Ada sesuatu yang ajaib terjadi. Ya, saudara, yang perlu engkau lakukan hanyalah bangkit. Bangkit berdiri dan pakailah kasut imanmu. Dan kita lihat saudara, waktu kita bangkit berdiri, lihatlah rantai-rantai belenggu intimidasi, belenggu ketakutan, belenggu keraguan-raguan itu rontok dengan sendirinya. Saudara, kalau kita ingat dalam Injil Yohanes kalau nggak salah, ada seorang pria yang nungguin orang bantuin dia berdiri. Dia tidak mampu berdiri. 38 tahun Bapak Ibu ini orang saudara ngedeprok, saudara menunggu di dekat sebuah kolam supaya agar ada orang yang kira-kira dapat mengangkat. Nggak ada yang ngangkat dia. Orang-orang mikirin dirinya sendiri untuk siapa yang pertama lompat ke kolam itu saudara sehingga disembuhkan. 38 tahun orang ini tidak tertolong. Ya. Jadi saudara, berhenti untuk menunggu orang datang ngangkat saudara. Itu pelajarannya. Berhenti untuk menunggu orang datang membujuk saudara. Meyakinkan saudara, aduh jangan marah selalu berdiri dong. Ya ampun saudara. Hari gede saudara. Saudara, Tuhan mau kita mendengar suara firman Tuhan pada sore hari. Bangkitlah berdiri dan kenakanlah kasut imanmu. Dan lihatlah sesuatu yang mengikat saudara akan putus, akan dihancurkan dalam nama Yesus. Kita dimerdekakan saudara. Kadang saudara, kita harus melakukan seperti yang Daud lakukan. Daud dikatakan di perjanjian lama, Daud mengkuatkan dirinya sendiri. Gak ada orang lain. Dia membangkitkan dan mengkuatkan rohnya. Dia kuatkan dan bangkitkan dirinya sendiri. Ya. Kemudian kita lihat, bangun pakailah sepatumu. Ya. Dan kita katakan, aku sedang bergerak maju. Bangunlah Elohim, pergi ke gereja, jangan malas. Gak usah dibujuk-bujuk lagi. Bangunlah pergi ke gereja, bangunlah dan mulailah memuji Tuhan. Bangunlah dan mulai percaya kepada Tuhan. Berhenti merasa kasihan dengan dirimu sendiri. Bangun, pakailah sepatumu dan katakan aku tidak mau tinggal di sini. Ya, aku tidak mau tinggal dalam keputusasaan, aku tidak mau tinggal dalam ketakutan, dalam keraguan, dalam intimidasi si musuh. Aku sedang menuju ke satu tempat yang Tuhan akan tunjukkan buatku. Satu tempat yang gilang gemilang, satu tempat yang penuh dengan berkat, satu tempat yang penuh dengan kemenangan dalam rencana Allah yang luar biasa. Yang berikutnya yang dikatakan oleh malaikat, bangkit berdiri, pakailah kasutmu. Dan yang ketiga adalah kenakanlah jubahmu saudara. Pakailah jubahmu. Pakailah jubah puji-pujian. Yang percaya katakan amin. Anak Tuhan jangan pernah surut untuk memuji Tuhan. Ini merupakan jubah saudara. Ya, saudara, engkau mengenakan jubah pujian menggantikan roh yang berat. Gantilah roh spirit yang heavy, yang berat dengan puji-pujian merupakan jubah saudara. Engkau mengenakan sepatu kasut iman. Sehingga engkau berjalan karena iman. Bukan karena penglihatan, sambil memakai jubah puji-pujian berjalan terus ke depan. Dan lihatlah apa yang akan terjadi. Ya. Nah saudara, yang saya heran saudara, nggak di ngomongin soal penjaga.
Ya, penjaga yang 4 regu itu, yang masih nggak tahu kemana, penjaga nggak ngomongin. Ya, penjaga yang berjaga nggak sampai berapa meter di sebelah kiri kanan Petrus, nggak diomongin lagi, saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan para penjaga, apakah dengan kedatangan malaikat itu dia langsung geblak, saudara, langsung pingsan atau langsung ketakutan, nggak diceritakan, saudara. Ya, kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah bahwa hal yang selama mungkin beberapa belas jam menahan Petrus, ternyata, saudara, tidak ada masalah sama sekali sekarang ini. Udah nggak jadi omongan. Hal yang kelihatannya begitu gagah perkasa, saudara, mengikat tangan dan kaki Petrus dan menjaga kiri kanan Petrus, nggak dibicarakan lagi oleh Alkitab. Masalah yang coba selama ini menahan mungkin puluhan jam Rasul Petrus ada di penjara itu, tidak dibicarakan lagi. Artinya tidak lagi menjadi masalah. Saudara, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan dengan hadiratnya masuk dan menghancurkannya di dalam nama Yesus. Saya nggak tahu, mungkin saudara ada 1, 2, 3 orang yang mungkin saudara datang ke sini. Dan saudara datang hanya karena kebiasaan aja. Saudara hanya datang dan duduk mengikuti rutinitas. Ya, seminggu sekali saudara beribadah, ibadah lagi, ya itu rutin. Sementara rantai-rantai itu masih membelenggu saudara. Sementara rantai ketakutan dan rantai keraguan-raguan itu masih membelenggumu. Dan engkau tidak mengharapkan sedikit pun bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Ya, engkau dalam satu posisi menyerah dan putus asa. Engkau hadir di gereja, tapi engkau terbelenggu. Perhatikan, dengarkan firman Tuhan. Cahaya itu sedang bersinar di tempat saudara duduk. Saya nggak tahu saudara duduk di mana. Bagi saudara yang berputus asa, yang sepertinya ya saudara tidak mengharapkan sesuatu yang besar terjadi. Saudara perhatikan bahwa firman Allah, cahaya itu sedang bersinar tepat kepada saudara. Tepat di tempat di mana saudara duduk. Tempat di mana engkau berada sekarang dalam posisimu. Firman Tuhan datang kepadamu dan berkata, bangunlah Elohimas. Bangunlah anakku. Kenakanlah pakaian pujianmu, jangan diam aja. Kenakanlah sepatu imanmu, aku mau engkau keluar. Aku sedang mempersiapkan jalan untuk engkau jalani menuju ke depan. Ke masa depan yang luar biasa yang aku siapkan bagimu. Engkau harus berkata, aku tidak mau terus ada di sini. Aku sedang menuju ke satu tempat. Allah akan bukakan pintu-pintu itu bagiku. Nah, saya sangat menyukai saudara selanjutnya daripada kisah ini. Ketika Petrus berdiri, ya, berdiri dia. Kemudian dia memakai kasutnya. Dia mulai berjalan dengan iman. Dia memakai sepatunya. Kemudian dia mengenakan jubah putih. Coba terapkan diri saudara, hidup saudara dalam bayangan, dalam gambaran ini. Saudara. Kita belajar saudara, pengertian-pengertian rohani. Ketika Petrus berdiri dan mulai berjalan dengan iman, memakai sepatunya dan mulai mengenakan jubah puji-pujian, saudara. Perhatikan, dia tidak perlu memikirkan lagi pintu itu siapa yang buka. Ada 3 lapis pintu, saudara. Ketika Petrus mentaati perintah daripada malaikat itu, dia berdiri, dia memakai kasut, berjalan dengan iman. Dia mengenakan jubah pujian, saudara. Ya, belenggunya terlepas dan dia tidak perlu memikirkan nanti itu pintu siapa yang bukain kuncinya. Digembok dengan begitu kuat. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan pintu-pintu itu. Dengarkan saudara, pintu-pintu itu bukan urusan kita. Pintu-pintu itu sebenarnya sudah tidak terkunci. Saya cuma membayangkan saudara ya. Ini pintu-pintu menuju kemerdekaanmu. Amin. Ini pintu-pintu saudara yang menuju kepada kelepasanmu sebenarnya sudah terbuka. Tuhan sedang menunggu saudara dan saya memiliki cukup keberanian untuk mengambil langkah iman di dalam pujian dan sembahan. Dan engkau tidak perlu berkata, aku tidak tahu bagaimana pintu itu akan terbuka, itu bukan urusan saudara. Ya, aku hanya perlu terus bergerak menuju pintu itu dan aku sambil terus berjalan dengan iman. Aku memuji Tuhan dan aku mengenakan pakaian pujian. Aku bangun dan Tuhan yang akan urus itu pintu. Dan saudara saya cuma gambarkan, saya kata tahu ya. Begitu dia datang kepada pintu yang pertama, ya,
Yang nggak tahu ya, mungkin disentuh sedikit. Itu pintu terbuka. Saudara. Pintu yang kedua, ya, yang nggak pakai godam, dia terbuka. Saudara. Pintu itu sudah tidak terkunci ternyata. Saudara. Umat Tuhan, waktu kita mau taat kepada firman Allah, waktu saudara mau berkata bersama dengan Tuhan, Tuhan aku tidak mau terus berada dalam keterpurukanku. Engkau memberikan terang sinar pengharapan firman-Mu kepadaku. Ya, Engkau berkuasa untuk melepaskan aku tatkala aku berdiri. Mengikuti, aku tidak mau terus duduk. Aku berdiri dan belenggu itu dilepaskan. Dan aku memakai sepatuku, sepatu imanku. Aku memakai iman itu dan memakai jubah pujian dan mulai melangkah mengikuti tuntunan daripada malaikat tersebut. Dan lihatlah pintu itu tidak lagi berlaku. Pintu itu bukan lagi merupakan sesuatu penghalang. Pintu itu sudah terbuka. Pintu itu tidak terkunci oleh pintu menuju kemerdekaan sudah dibukakan, saudara. Ya. Saya mau bilang begini Bapak Ibu. Beberapa dari saudara mungkin tidak memahami dengan penuh bahwa ada pintu-pintu, perhatikan. Ada pintu-pintu yang kelihatannya terkunci. Ada pintu-pintu yang kelihatannya tertutup. Tetapi ketika engkau berjalan dalam iman, pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan sendiri, pada waktu yang tepat, dan Tuhan akan membuat pintu-pintu itu terbuka. Tatkala saudara berjalan dengan iman dan saudara mulai memuji, memakai jubah pujian. Dan Tuhan bergerak, Tuhan bekerja pada waktunya dan pintu-pintu itu sedang terbuka. Pintu-pintu yang terlihat tertutup, saudara. Tetapi saudara itu tugas kita. Tugas kita adalah kita terus bergerak. Ya, terus bergerak, terus maju. Memakai kasut iman, memakai jubah pujian. Bukan tugas saudara untuk membuka pintu, itu bukan tugas saudara. Tugas saudara adalah terus bergerak maju, terus berjalan dengan iman, terus memakai jubah pujian, terus bangkit, terus maju ke depan. Dan perhatikan saudara, perhatikan. Kalau engkau melakukan hal itu semua, setiap pintu rencana Tuhan bagi hidupmu, yang sebelumnya saudara berpikir itu pintu terkunci. Aku tidak punya masa depan. Aku tidak punya kemerdekaan. Setiap pintu rencana Tuhan bagi hidupmu, yang sebelumnya engkau pikir tertutup rapat terkunci, Tuhan akan bukakan pintu itu bagi saudara. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa pintu-pintu besar akan terbuka bagi kita yang percaya, katakan amin. Saya bukan bernubuat, saya cuma mengatakan dengan iman, pintu-pintu besar akan terbuka bagi kita. Amin. Pintu-pintu besar akan terbuka bagi Elohim. Pintu-pintu besar akan terbuka bagi keluarga saudara, bagi pekerjaanmu, bagi bisnismu. Kalau saudara mau mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, kalau saudara mau meninggalkan keterpurukan saudara, mau bangkit berdiri saudara, mau memakai jubah pujian, melangkah dengan iman. Jadi saya mau katakan, jangan remehkan pintu yang Tuhan buka bagi saudara. Pintu yang terakhir itu pintu besi. Itu bahkan gak didorong saudara. Itu kayak pintu di mall terbuka dengan sendirinya. Itu pintu yang paling ketat, paling besar, terbuka dengan sendirinya. Kepada Petrus. Haleluya, saya tidak panjangkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari, Elohimers, mari saya undang bangkit berdiri. Bangkit berdiri dengan iman. Kenakan jubah pujianmu saudara. Mari memandang kepada Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Ada pintu-pintu yang kelihatannya mungkin tertutup, mustahil dibukakan. Tuhan, itu bukan urusan saudara. Tuhan yang akan bukakan bagi saudara. Ku hidup karena percaya.